Oke, sekarang teman-teman bisa langsung ke buka aplikasi SPSS ya. Setelah terbuka, silakan mulai dengan mengetik variabel-variabel kalian. Sebagai contoh, variabel pertama bisa kalian tulis sebagai 1.1 yang maksudnya adalah variabel untuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian lanjut dengan x1.2, x1.3 dan selanjutnya sesuai jumlah pertanyaan yang kalian miliki ya. Di sini aku memberikan contoh hanya 8 pertanyaan saja. Jadi aku tulis sampai x1.8. Nah, kolom komentar terakhir adalah total dari semua pertanyaan tersebut yang bisa kalian beri nama, misalnya total x1 atau nama lain sesuai keperluan kalian. Oke, siap send. Jadi mungkin sekarang aku bakal langsung tulis aja misalnya hazard dengan contoh nama variabel ya. Nah, setelah itu kalian balik lagi ke tampilan data view. Di balik atas sekarang nama-nama variabelnya udah berubah sesuai yang tadi. Tadi kita tulis variabel view. Selanjutnya kalian tinggal cek data hasil respon kalian. Misalnya kalian punya data hasil dari Google Form atau kuesioner, langsung aja copy data tersebut. Kalian bisa blok semua hasilnya lalu paste langsung ke SPSS di bagian data view yang sesuai dengan urutan variabelnya. Pastikan datanya sudah sesuai ya. Setelah kalian copy data responden, langsung saja paste ke SPSS di tampilan data view. Caranya kalian bisa masuk ke menu analyze, lalu pilih correlate, kemudian klik bivariate. Masukkan semua item termasuk yang ingin diuji ke dalam kolom variabel. Setelah itu klik OK, maka akan muncul hasil output seperti ini. Output inilah yang akan digunakan untuk menentukan apakah setiap pertanyaan valid atau tidak. Nah, kesini aku ke note-nya. Aku akan menunjukkan bahwa uji validasi itu dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, di sini untuk melihat mana sih angkanya, mana sih R hitungnya, kalian bisa lihat di harga ini. Harga ini total dari variabel masing-masing pertanyaan tersebut kan. Nah, kalian bisa lihat total dari sini nih, di Pearson correlation. Jadi, hasilnya yang ini nih 0,733, 0740, 0818 dan seterusnya sampai bawah. Nah, sebenarnya gampang banget sih untuk menemukan valid atau tidaknya. Kalian bisa lihat titik bintang 2 di atas nih ya kan? Kalau misalnya titik 2 bintang di atas kayak gitu, itu sebenarnya valid sih. Cuman kan kita nggak bisa berasumsi sendiri bahwa data ini valid. Harus ada pembuktiannya, yaitu melalui R tabel. Oke, jadi langsung aja ke note lagi ya. Nah, ini untuk patokan valid atau enggaknya itu ya. Nilainya itu gimana sih? Gitu ya. Pertama saya akan menulis R tabel. Rumusnya itu DF sama dengan N2. N itu jumlahnya responden. Nah, di sini aku lupa kasih tulis respondennya ya, biar kalian gak bingung. Nah, di bawah ini R tabel ini aku tulis aja kali ya. N itu responden ya. Kalian pasti tahu kok. Di sini N-nya aku itu 30 contohnya. Jadi 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi untuk melihat R tabel, aku patokannya itu di 28 ini. Berarti R tabel aku berapa sih contohnya? Kita ambil contoh di x1.1 saja ya. Jadi variabel pertama, variabel 1, pertanyaan pertama.
Kita ambil yang pertama saja ya. Jadi R hitung sama dengan 0,733. R tabelnya sama dengan berapa? Nah, di sini enggak asal sekian-sekian, enggak, tapi ada datanya sendiri. Ada filenya tersendiri. Kalian juga enggak asal memilih angkanya. Jadi kalau harus memilih yang tingkat signifikasi untuk uji dua arah yang 0,05, nah kalian ke bawah mana nih yang 28, kalian cari. Nah ini nih di atas juga ada tulisan 2DF sama dengan N2. Nah jadi aku lihatnya yang 28 yang signifikasinya itu 0,05, yaitu 0,3610. Jadi ini adalah R tabel aku. Tulis saja 0,3610. Nah, di sini aku mau ngambil 3 angka di belakang koma. Jadi nolnya ini mau aku hapus saja ya. Jadi aku mau ngambilnya 3 angka di belakang koma. Oke, hapus. Jadi bisa kita lihat ya bahwa R hitung ini ya nilainya lebih besar dari R tabel. Sesuai dengan teorinya ini, jadi kalian bisa tulis aja ini. Kalian tulis aja di sini 0,733 lebih besar dari 0,361. Artinya valid. Pastikan karena lebih besar. Nah, di sini aku mau bikin interpretasi ya. Jadi interpretasinya itu dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikan 0,05 tadi, artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Kita geser biar lebih besar lagi kelihatan. Jadi kalian bisa lakukan sampai 8 pertanyaan kayak tadi atau sesuai pertanyaan yang kalian buat. Untuk kalian caranya seperti ini ya, untuk melihat valid atau tidak. Jadi apabila pertanyaan ini valid sampai semua variabel X1 itu bisa dilanjutkan penelitiannya. Nah, kita balik lagi ke SPSS ya. Kita mau nyari uji rehabilitas pakai data yang tadi. Jadi nggak usah diganti. Kalian ke Analyze, kemudian ke Scale Reliability. Kemudian kalian pindahkan ke kanan kecuali yang total tadi atau harga. Kalian nggak usah pindah ke kanan. Langsung aja pindah. Klik alpha, klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita nggak ngelihatnya di hasilnya yang di sini ya. Bukan ini, cuma buat itunya aja ya. Bahwa N-nya itu 30. Nah, kita melihatnya di reliability statistik. Nah, melihatnya juga di comeback alpha ya. Geser dikit biar kelihatan. 2 uji reliabilitas.
dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari nilai batas. Nah, contohnya karena ini aku ngitungnya pakai X1, jadi di sini contohnya X1 atau variabel harga. Nah, ini adalah hasilnya ya buat patokan kita. Jangan lupa 0,48 jadi 0,848 pasti lebih besar dari 0,60 kan. Kalian jadi tulis aja sih, pasti lebih besar kan jadinya. Nah, kalian tulis aja 0,848 lebih besar dari 6,60. Artinya reliable jadi variabel X1 variabel harga. Ini gitu guys. Jadi aku buatkan juga interpretasi biar cepet. Aku copy aja ya yang paling atas. Jadi dapat dijelaskan bahwa tabel yang di atas itu adalah nilai gitu. Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas. Yaitu sebesar 0,848 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel X1 atau harga variabel. Nah, di sini udah ada reliable ya. Aku gedein ya biar kelihatan semuanya. Oke guys, misalkan kalian mau lakuin cara untuk tulis selanjutnya di variabel X2 atau variabel ya, uji validitas kalian bisa lakukan dengan cara yang sama seperti itu yang udah aku contohin yang ini ya. Oke, misalkan aku contohin di sini ya sedikit aja. Jadi kalian blok aja hasil responden X2-nya, kemudian kalian copy kembali ke aplikasi SPSS. Karena di sini nggak bisa dihapus, jadi kalian ke Ctrl New atau Ctrl N seperti biasanya yang udah aku contohin. Kalian bisa nulis X2.1 karena di variabel kedua pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jumlah pertanyaan yang teman-teman buat. Oke, di sini aku nyontohin yang 8 aja deh. Nah, di sini total dari X2-nya totalnya ya. Nah, di sini aku nulisnya biar sama kayak X1. Kualitas produk. Terus setelah itu enter deh.